Jadi Nindi itu memang udah ada penyakit, dia menderita penyakit cancer sejak 2017 akhir lah. 17 akhir dia udah mulai treatment untuk kansernya. Jadi sampai saat ini dia 3 kali terkena cancer. Jadi yang pertama kali sembuh, clear, kosong berapa bulan, artinya dalam tanda kutip tidak ada terdeteksi kansernya, berapa bulan kemudian muncul lagi di sebelah kanan. Operasi lagi, kemo lagi, dan clear lagi. Dan yang terakhir munculnya di getah bening yang sampai hari ini. Ya. Nah dari getah bening itu dia menyebar ke paru. Gitu. Jadi memang kondisinya sudah secara medis memang dalam tanda kutip ya dari dokter juga waktu terakhir di rumah sakit mendingan dia di rumah bersama keluarga. Gitu. Kemo itu dilakukan kurang lebih 16 kali, kan setiap 3 minggu dilakukan kemoterapi. Ya mondar-mandir ke rumah sakit seperti biasa gitu kan. Tapi yang salut kan dia walaupun sakit dia tetap berjuang. Banyak yang dia upayakan selama hidupnya walaupun dalam kondisi sakit untuk bicara tentang berbangsa, bernegara, dari segi kerohaniannya dia tetap lakukan, komunitas-komunitas, relawan, dan itu nggak pernah berhenti selama dia sakit pun dia lakukan, dan itulah saya pikir dia pejuang di situ, karena dia nggak pernah merasa sakit atau memanjakan sakit penyakitnya untuk dia lakukan sesuatu, gitu. Dan terakhir dia bilang ya saya sudah selesai karena merasa cukup apa yang dikerjakan. Kapan dia ngomong itu? Kira-kira pertengahan Desember. Jadi dia bilang mungkin waktu saya pendek, jadi karena saya merasa saya sudah cukup, udah waktunya saya kembali ke rumah Bapak. Ya mungkin dia merasakan sakitnya yang udah berkepanjangan kan. Dari segi medis juga mungkin belum terhandle ya. Artinya dalam tanda kutip tidak menyembuhkan. Jadi dia udah mengerti di depannya ada apa. Jadi dia udah siap banget. Dan itu yang bikin juga kami keluarga bersyukur karena sebenarnya dengan pernyataan itu dia mempersiapkan kita dong yang ditinggal. Kita juga jadi rela karena dia mengerti bahwa kalau dia saatnya dipanggil Tuhan dia bersama dengan Tuhan di surga. Ya itu satu kehormatan dong. Kalau saya nggak kasih orang lain rawat gitu. Saya rawat sendiri, ya ada orang yang bantu tetap, tapi menurut saya itu satu kehormatan karena kita kan dipersatukan dalam pernikahan dan itu janji kita kepada Tuhan dan kepada manusia atau pasangan kita. Ya, kita nggak akan bisa lepas dari itu dan kita lakukan dengan sukacita, dengan bangga gitu kan. Kalau kita bisa melayani istri kita dengan maksimal ya itu satu kebanggaan gitu. Jadi mulai Desember itu akhir November lah mulai dia turun, mulai masuk rumah sakit dari awal Desember, berapa kali ke UGD dan semua berjalan. Ya kalau rasa sakitnya kan memang dari 2017 sudah sakit, itu kan berulang gitu kan. Jadi keluhan itu ya pasti memang ada, tapi itu yang tetap dia jalanin. Dia tetap bergerak sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan. 2020 awalnya getah bening, tapi akhirnya kan merambat ke paru gitu kan. Mungkin di akhir tahun 2021 akhir 2021 dia udah dikenal getah bening ya. Ada firasat nggak sih sebelum kepergian beliau? Bukan firasat, dia tahu. Karena dia yang menyiapkan dirinya sendiri. Saya nanti udah waktunya nggak panjang, saya pakai baju ini. Dia udah mempersiapkan diri. Terus kamu tolong siapin speech-nya segala macam. Anak saya juga disuruh siapin speech-nya. Jadi bukan firasat lagi. Menurut saya dia udah mengerti. Nah itu yang membuat kita juga jadi lega ya. Karena itu memang keinginannya seperti itu. Saya pikir itu yang terbaik buat dia. Daripada dia sakit, egois kita kalau menahan dia sakit gitu kan. Terus kita harus tetap kasihan gitu. Saya kagum aja dia mau dioperasi mau di apa nggak pernah ngeluh.
masuk ke ruang operasi masuk aja gitu. Nggak apa-apa ntar juga keluar ya, keluar kesakitan ntar dia nggak pernah ngeluh. Cuma dia bilang bahwa sepertinya waktunya udah nggak panjang. Dia tahu itu. Ya kita diskusi tentang itu. Dia yang minta, dia yang melakukan itu. Kita dipanggil, dia cerita bahwa waktunya udah nggak panjang. Ya kita diskusi sama-sama apa yang dia juga meyakinkan bahwa segala sesuatu harus aman gitu kan, semuanya dipersiapkan. Gimana semuanya aman? Iya semua aman, semua dipersiapkan dengan baik. Termasuk hari ini gitu dia tanya juga, udah dipersiapkan dan apa? Saya bersepakat dengan dia dong. Itu kan keinginannya. Kalau kita pengen dia berusaha untuk dia tinggal sementara dia sakit, setiap hari kita lihat dia dalam kesakitan, terus kita harus berupaya untuk dia tetap seperti itu, ya kita egois lah gitu kan, karena itu keinginannya dan dia tahu waktunya. Saya pikir itu karyanya Tuhan lah, kehidupan kan karyanya Tuhan. Kalau memang udah waktunya siapapun nggak bisa lawan gitu. Nah itu yang dia persiapkan. Jadi buat saya clear semuanya baik. Anak bisa terima dengan lapang hati, sukanya. Ya saya cuma melihat dia orang yang gigih aja. Dia berjuang untuk apa yang dia rasa dia harus lakukan. Dia aktif di mana, berkebangsaan ya, di partai juga gitu kan, di seni, di kerohanian, di komunitas yang mendukung masyarakat, baksos segala macam dia aktif gitu. Jadi saya pikir makanya dia bilang merasa bahwa udah cukup ya itu, dia sudah melakukan. Jadi saya support lah gitu. Dia nggak pernah bilang saya pengen belum tercapai ini belum. Cuma ada beberapa hal yang sedang dikerjakan yang belum tuntas. Dia bikin itu untuk kegiatan kerohanian. Kan sekarang dalam rangka pandemi kan gereja online. Nah, jadi dia ingin praise and worship memuji Tuhan di YouTube atau apa supaya bisa jadi berkat buat orang banyak dalam kegiatan rohani. Gitu. Kalau yang mengenai seni kan dia jalan terus tuh. Masih sampai Natal dia masih syuting. Untuk Natal. Ya ada kan syuting Natal ada di YouTube Seniman Nusantara. Ya itu syutingnya sih akhir November sih kalau nggak salah. Menyerah. Nggak menyerah. Oke. Waktunya sudah selesai. Dia bukan menyerah, dia berserah. Iya, berserah. Gitu. Dia berserah kepada Tuhan. Itulah perjuangannya, makanya saya bilang dia gigih orangnya. Dia tidak merasa penyakitnya bisa menghalangi apapun yang dia ingin kerjakan. Ya, makanya saya terhormat untuk bisa mendampingi dia lah sampai akhir.